Kiasan bumi dengan manusia. Kiasan bumi dengan manusia. Kiasan bumi adalah suatu hewan. Kiasan manusia adalah malaikat yang nyata dan fakta, yang bersama kamu nanti, saksinya. Kiasan bumi itu adalah suatu hewan yang nyata, adalah suatu hewan yang di bawah lautan, yang gelap di dalam dirinya, yang sudah salah, dan di atas daratan yang salah. Kasarlah diri dia, tapi umurnya pendek. Sempurnalah laki-laki itu di dalam diri, dan perempuan pun sempurna dalam dirimu. Terbataslah suatu badan tubuh kamu. Alam semesta seperti lautan, gelap, baru terang di bawah. Terang dibantu dengan malam, suatu lampu yang nyata. Disitulah berwarna-warni rumah, mobil, apapun berwarna-warni. Itulah dilambangkan suatu manusia yang sempurna, bukan hewan lagi, bukan makhluk lagi, dan bukan insan lagi, tapi sempurnalah dirimu. Apabila kamu mengenal kegelapan di bawah, di bawah daratan, di bawahnya itu air. Tidak bisa terbangkit di bawah, berarti ada kehancuran. Sesuai di atas gelap. Di atas gelap perjalanan, di atasnya terang, surga terang. Tidak ada malam, tidak ada siang terus. Makanya dikatakan putih tanganmu, putih kakimu. Putih kakimu tuh resikomu. Mau tidur lama di bumi, putihlah dirimu. Tapi kamu tidak mengenal jasad dan rohmu. Kalau kamu cari itu seperti hewan, makanya dikatakan seperti hewan, makhluk dan insan. Yang kamu kumpulkan roh itu dalam 100 tahun itu musnah, tidak mungkin terbangkit kembali. Dan tidak mungkin jasad terbangkit kembali. Sudah tutup kegelapan. Manusia batas umur 50, kalau sempurna batas 100. 10, 100 di dalam dirimu. Kalau kamu tahu melewati dalam 1000 yang kosong, itulah dilambangkan sang penguasa alat jagat. Lambangkanlah ke bawah, jangan kamu lambangkan ke atas. Lihatlah ikan yang kecil-kecil, dianggap itu makhluk. Kamu dilihat bahagia di atas. Sembunyilah ikan-ikan itu di karang-karangan, sembunyilah kamu di rumah masing-masing. Bahagialah kamu seperti surga yang nyata dan fakta. Surga dunia yang nyata dan fakta. Tidak ada hewan yang besar dekat sama dia. Tidak ada penguasa yang dekat sama kamu. Semuanya sama di mata sang kuasa, sang wanita yang nyata dan fakta di atas langit biru. Suamikulah yang bulat itu, bumi. Suamikulah yang kuat, bumi. Aku adalah seorang wanita, birunya. Kusempurnakanlah anak suamiku yang wanita, yang gadis, yang tidak pernah dijama oleh laki-laki, nabi wanita 5 di bawah, utara, selatan, barat, timur. Itu di atasnya 1, di bawahnya 1. 4
4 kehidupan digabungkan jadi satu. Terserah kamu mau cari jodoh di utara bisa, mencari jodoh selatan bisa, mau cari jodoh di utara bisa. Disitulah dibebaskan. Tidak ada memandang lagi seorang hewan, seorang yang sempurna di batang tubuhmu. Takutlah yang dulu yang menuntut kamu di bawah bumi, yang salah dalam ajaran, tapi dia dibantu dengan kebaikan dirimu sendiri. Tidak ada perang-perangan, tidak ada bunuh-bunuhan, karena itu sudah dirubah dengan nyata. Hewan bisa diatur sama dirimu dan dibantu sama malaikat di luar yang megang jaringan yang nyata dan fakta. Jaringan satu roh ayah ibu kamu yang sudah tiada. Di situ alamat tertulis diri ayahmu masing-masing. Makanya aku katakan alamat Tuhan. Aku tidak tahu dirimu, siapa dirimu. Aku taunya Tuhan. Tuhan itu adalah satu perjalanan diriku. Aku tidak mungkin cerita detail, karena cerita itu sampai malaikat mengisi akalmu sendiri. Sempurnalah akalmu di atas dunia ini. Yang bisa merubah hanya dirimu. Yang bisa merubah hanya dirimu, bukan diriku. Karena diriku menyampaikan apa adanya. Itu haknya malaikat. Wanita tidak mungkin bercerita lagi, karena wanita itu nanti salah paham, lalu dia nanti seolah-olah jadi ratu, jadi apa-apapun. Ya. Karena wanita itu hanya ibu kamu yang suci. Ya. Tanpa ibu kamu hadir di muka bumi tidak bisa. Makanya dikatakan suatu burung yang indah. Burung yang terbang yang indah, di atas kecil, tapi bulunya indah. Meraklah di bawahnya burung itu. Itu namanya. Itu hewan. Bukan manusia. Itu dilambangkan aja. Dilambangkan. Makanya burung itu berbentuk telur. Artinya setelah kamu tiada, lepaslah rohmu seperti keluar di pori-porimu. Roh itu seperti telur, keringat. Bersatulah. Jadi satu. Jangan sampai jadi telur penyu. Itu. Kehidupan, kebahagiaanmu di atas indahmu, di atas surgamu, kamu sendiri yang cari. Tanpa agama. Agamamu sebagai gambaran perjalanan dirimu yang suatu mencari di dalam Allah, di dalam Tuhan, dan di dalam dewa, dan di dalam sang kuasa. Sang kuasa atau sang agung itu ada namanya. Walaupun kamu minta bagaimana sama dia, tidak mungkin dijamah. Karena dijamah itu kedua aja. Pertama tidak melihat, kedua melihat. Ulang lagi, sekali melihat, sekali dilihatkan lagi. Karena dibantu dengan air yang nyata. Disitulah kekuatan air yang tersembunyi seperti bumi yang nyata. Dua. Yang diam dibongkar, yang diam direbus. Semuanya udaranya nguap ke atas, sebatas pertengahan burung habis sudah. Uap itu. Jadi uap bumi tidak mungkin sampai ke awan. Turun. Makanya awan itu di batasnya bulan aja. Di atas bulan mekar, di bawah bumi mepet. Mekar itu perutnya ibu yang kasih. Tetap, tapi mekar. Sesuai dengan langit yang biru, mekar. Di bawah terjepitlah. Ditendang dengan air, ditendang dengan udara yang nyata. Keluar. Makanya di bawah bumi mepet. Kalau di atas melar. Melar itu artinya terbukalah suatu rahim yang indah. Pembukaan 3. Keluarlah
malaikat yang nyata, yang putih, mulutnya harum, matanya bening. Semua wanita itu matanya bening, hanya kita yang merah mata kita. Ibuku matanya indah, ayahku matanya indah, bidadari indah, namanya Nabi itu indah. Tunduklah diri kita karena kita malu, jelek, tidak sempurna diri kita. Karena tidak mungkin kita menikahi dia karena dia sangat sempurna. Sempurna, saya bilang sempurna. Semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin gagah. Itulah kesempurnaan perjalanan dunia ini, perjalanan ilmu. Ilmu artinya perjalanan belum tertulis, artinya belum tertulis itu belum bisa manusia menuliskan, tertulisnya Tuhan. Yang bergerak ini adalah suatu kita sendiri. Suatu saat kita melihat jasad kita terpisah dulu. Itulah berdiam jasad kita yang tidak bisa apa-apa, yang menunggu orang tuamu berdua. Karena harus ada saksi, fakta, memisahkan diri sendiri. Bukan dari tarik nafas, bukan dari takbir, bukan dari saji-sajian, bukan dari betapa apapun, tidak ada fungsi. 1000 tidak ada fungsi dalam dirimu sendiri. Yang fungsi itu kenal ibu ayah kandung, baru kenal malaikat 7. Baru kamu disuruh pilih. Pilih. Disitulah sampai di situ. Tidak mungkin aku menjabarkan, tidak mungkin jalur tuh sama. Jalur sama, neboin. Jalur sampai 7 aja. Lebih daripada 7 tidak ada jalur. Karena jalur itu 1. 3 ini saksi hidupmu nanti. Anakmu, istri dan anakmu. 7 itu hari. 30 hari kamu menemukan ilmu semuanya di alam ini. Tanpa rekayasa tapi nyata. Tanpa bermimpi tapi indah. Tanpa raba-raba tapi terasa semuanya. Nikmatlah dirimu di badanmu. Kalau di badan sakit, di akar sakit. Kalau di kepala sakit, di badan hancur. Kenapa hancur? Mencari setengah mati. Ya kan? Mencari setengah mati, berpikir setengah mati. Kalau kamu logikanya, ya. Di situ tidak ada sakit. Pulang bahagia, lahir pun bahagia. Karena dikatakan ruh kamu adalah satu malaikat yang sempurna. Karena rohmu bisa mendidik jasadmu bersama tumbuhan dan hewan. Kalau jasad kamu didik kasar, ruh meninggalkan kamu di batas umur 30 tahun. Ruh ikatan kuat sama malaikat, malaikat ikatan sama air dan suci. Di atas hampa, batas bukan hampa. Siapapun ke atas tarik. Itu. Makanya kuat tarikannya. Siapapun yang ke bawah penyet, habis. Makanya ruh itu tipis. Setipis ilmu tapi indah. Setipisnya itu kenapa? Jangan sampai ruh itu tebal. Jangan sampai ruh itu kotor dari luar. Dari luar kamu kotorin, masuk ke dalam tebal. Tiap bisa keluar, tarik. Sakit.